Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Tomo pada pelajaran PKN kelas 5 Sekolah Dasar Pertemuan 1. Kali ini kita akan membahas nilai-nilai Pancasila. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah nilai-nilai yang terdapat pada sila pertama, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama serta kepercayaan masing-masing. Nah, bertakwa itu apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, ya. Kemudian saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama serta kepercayaan masing-masing. Jadi misalnya hari Minggu sedang ada kerja kelompok, nah ada temannya yang ke gereja, kita harus menghormati, nggak boleh marah. Demikian juga hari Jumat, anak laki-laki yang Muslim, sholat Jumat, misalnya ada kerja kelompok, ya kita harus menghargai anak-anak yang beragama Islam pada hari Jumat, yang anak laki-laki menjalankan ibadah sholat Jumat. Nah, itu kita harus saling menghormati. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. Jadi tidak boleh mengatakan orang lain, agama lain salah. Kamu nanti masuk neraka kalau agamanya beda sama saya, nggak boleh. Kalau itu ada di dalam hati kita, silakan masing-masing menganggap orang lain tidak sama, wah kayaknya dia nggak benar, dalam hati saja. Tapi tidak boleh diucapkan, ya. Mempunyai sikap toleransi antar umat beragama lain. Jadi kalau ada orang sedang berpuasa, kita tidak makan di depannya. Ya. Misalnya di gereja sedang ada peribadatan hari Minggu, kita tidak teriak-teriak di jalan dekat gereja. Kemudian sila pertama, itu juga kita harus menyayangi makhluk lain selain manusia, yaitu menyayangi binatang, merawat tumbuh-tumbuhan, karena binatang dan tumbuh-tumbuhan adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita selalu menjaga kebersihan, karena khusus bagi yang beragama Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Berikut ini adalah nilai-nilai yang terdapat pada sila kedua. Yang pertama, kita harus mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia. Jadi, tidak boleh merasa anak orang kaya, terus orang lain mungkin dianggap lebih miskin, tidak level, dan lain sebagainya, tidak boleh. Tidak membeda-bedakan dalam berteman, ya, tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya, anak orang kaya, anak orang miskin, anak bodoh tidak ditemenin, itu tidak boleh. Bahkan seandainya ada yang memiliki kelainan khusus pada fisiknya, itu pun tidak boleh kita beda-bedakan. Kita harus tetap menganggap semua itulah teman, sama ya. Semua mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bersikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu misalnya ada teman yang sedang sakit, ya kita tidak berisik. Ada teman yang tidak bisa pelajaran, kita ajarin. Itu namanya tenggang rasa. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan. Manusia beda dengan makhluk lain. Antara lain, nilai-nilai kemanusiaan itu yaitu sopan santun, menghormati yang lebih tua, ramah tamah. Nah, itu ya. Itu nilai-nilai kemanusiaan. Tidak bersikap sewenang-wenang. Nah, tidak boleh suka ngecek teman, ya. Tidak boleh mukul teman, itu namanya sewenang-wenang. Tidak boleh menyuruh-nyuruh teman semaunya sendiri, ya. Nah, demikian nilai-nilai sila kedua. Kita akan lanjutkan sila ketiga.
Nilai-nilai sila ketiga, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Nah, jadi persatuan bangsa itu sangat penting. Kita tidak boleh membeda-bedakan suku bangsa, terus berteman dengan teman yang satu daerah, nggak boleh, harus berteman dengan semuanya. Menjunjung tinggi persatuan bangsa. Rela berkorban demi kepentingan bangsa. Misalnya suatu saat ada penggusuran, rumahnya kena gusur karena mau dibuat pelebaran jalan, nah, kita harus rela berkorban. Meskipun kita tetap mendapat ganti rugi, tapi kita harus rela berkorban ya, karena pelebaran jalan adalah kepentingan bangsa, agar orang-orang bisa lewat ya. Cinta tanah air dan bangsa, menjaga kerukunan di masyarakat, tidak boleh berantem. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, atau golongan. Bangga menggunakan bahasa Indonesia, jadi kita harus sering menggunakan bahasa Indonesia. Dalam rapat-rapat tuh menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa daerah. Meskipun kita pintar bahasa Inggris, kita tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kecuali kalau ketemu orang-orang asing, nah kita menggunakan bahasa Inggris. Ini adalah nilai-nilai sila keempat. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi harus berunding ya. Misalnya regu pramuka. Nah, kita harus berunding untuk menentukan nama regunya, berunding dulu ya. Nggak boleh asal ditentuin sendiri. Kita mau jalan-jalan, sekolah mau piknik, harus rapat dulu. Terus di rumah mau makan keluar, mau makan bareng di luar. Nah, kita berunding dulu, enaknya makan di mana. Ya. Nomor berikutnya, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Nah, misalnya mau makan bakso, kamu nggak suka bakso, oh enggak, pokoknya enggak, jangan bakso, aku nggak mau. Nah, tidak boleh gitu, namanya memaksakan. Jadi yang lain biar makan bakso, kamu boleh milih nasi goreng, misalnya seperti itu. Tapi tidak melarang orang lain makan bakso. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau ada orang lain berpendapat, didengerin dulu. Ya, didengerin dulu. Kita harus menghargai. Walaupun pendapat itu berbeda dengan kita harus mendengarkan dulu. Menghargai pendapat orang lain dengan cara mendengarkan dulu, memberi kesempatan orang lain untuk mengeluarkan pendapat. Melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Misalnya regu pramuka berunding, kamu ditentukan besok harus membawa tali. Nah, kamu harus melaksanakan membawa tali. Mau masak bersama, dalam musyawarah kamu ditentukan kamu harus membawa kompor. Nah, berarti kamu harus benar-benar membawa kompor, harus tanggung jawab ya. Misalnya lagi musyawarah, kamu ditentukan piketnya hari Rabu, berarti tiap Rabu kamu harus piket ya. Nah, sekarang ini adalah sila kelima. Bersikap adil kepada semua orang. Suka bekerja keras. Nggak boleh males-malesan ya. Bersikap hemat, tidak boros. Nah, kita nggak boleh boros. Rajin menabung, itu sesuai sila kelima. Bersikap kekeluargaan dan gotong royong. Nah, suka gotong royong ya, misalnya kerja bakti, itu sesuai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjaga fasilitas umum. Nah, nggak boleh ngerusak-ngerusak. Nggak boleh nyoret-nyoret tembok. Tidak merebut hak orang lain. Nah, buku temannya tidak boleh direbut, nggak boleh diumpetin. Nggak boleh dicuri, ya. Nggak boleh diminta secara paksa. Menghargai hasil karya orang lain. Nah, kalau temanmu membuat sesuatu, kamu tidak boleh mencela. Nah, kalau kamu ditanya, ini bagus apa enggak? Katakan, bagus. Misalnya, sebenarnya kurang rapi, ya kamu bilang, oh itu bagus, cuman kurang rapi dikit. Nah,
atau warnanya nggak matching misalnya. Wah ini bagus, bilang bagus dulu, baru bilang, tapi warnanya ini kurang cocok deh. Nah itu boleh, tapi harus menghargai dulu. Wah bagus ya, kamu udah selesai cepat, tapi kurang rapi dikit. Nah itu cara mengkritik namanya. Kalau bagus, tidak ada sesuatu yang perlu dikritik, ya udah, wah bagus banget buatan kamu misalnya seperti itu ya. Menghargai hasil karya orang lain. Ya, demikianlah kita sudah membahas nilai-nilai Pancasila dari sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sampai sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.